Rabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kembali Allah izinkan kita untuk berjumpa bersama dalam Planners Study Club dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya teman-teman dalam keadaan perlindungan Allah dan senantiasa sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah narasumber kita Pak Sandi Perdana Arif Setiawan STMT yang merupakan perencana ahli muda Bapeda Kota Tasikmalaya sudah bersama dengan kita. Beliau insya Allah akan menyampaikan topik materi yaitu era baru fungsional perencana, bedah peraturan Kepmenpan nomor 16 2001 dan Permenpan RB nomor 4 2020. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Sandi Perdana untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titan yang sudah membuka acara ini. Permohonan maaf saya barangkali yang pertama yang seharusnya jadwalnya minggu kemarin gitu ya, karena ada sesuatu hal yang di luar rencana sehingga tidak bisa dilaksanakan, baru bisa kesempatan pada siang hari ini. Dan ini pun mohon maaf juga suaranya lagi serak-serak basah gitu ya, habis rada-rada gatal tenggorokannya. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan barangkali di sini saya sebenarnya awalnya bingung ya, mau menyampaikan materi apa gitu ya. Teman-teman yang lain menyampaikan mengenai, bagaimana caranya, eee bisa mendapatkan misalnya publikasi, kemudian bagaimana hasil penelitian dengan metode ini metode ini. Nah sedangkan saya sendiri sebenarnya kalau untuk membahas masalah metode karena, eee, basic saya itu bukan maksudnya basic S2 saya bukan planner, jadi saya takutnya nggak pada paham gitu ya. Makanya saya ngambil, udah deh kayaknya saya coba, bedah aja deh, kan masih banyak yang mungkin bertanya-tanya sih sebenarnya perbedaan fungsional perencana dulu dan sekarang tuh apa. Kemudian kenapa sih ada aturan baru, Permen 4 ini sebenarnya apa sih isinya. Nah, di sini sebenarnya bukan berarti saya lebih lebih dari bapak-bapak, ibu-ibu, di sini mungkin saya sudah sharing, mungkin juga ada beberapa yang saya tidak pahami. Nah, nanti kita di sini diskusi aja. Jadi kita diskusi mungkin, eee saya menyampaikan apa yang saya pahami gitu ya. Artinya barangkali mungkin kita bisa berbeda pendapat ataupun beda beda argumen gitu ya. Nah, baik mungkin, izin barangkali saya akan share screen barangkali, eee sudah terlihat Bapak Ibu? Jadi ini kenapa, saya namain era baru fungsional perencana, sebenarnya gini, jadi saya membandingkan kebetulan barangkali, saya dan juga bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini, itu juga ada yang menjadi fungsional sudah lama gitu ya. Nah, dengan adanya Permenpan 4 2020 ini, kita merasakan adanya perbedaan gitu. Perbedaannya sangat-sangat, jauh lah ya. Nanti saya akan coba sampaikan letak perbedaannya di mana saja gitu ya. Nah, itu jadi mungkin, mohon maaf barangkali, nanti yang seperti Kang Iwan itu mungkin tidak akan terjadi gitu di tahun 2021 ke depan tuh gitu. Jadi kita musti menunggu minimal ya 3 tahun lah gitu ya, itu pun paling cepet itu pun. Belum lagi yang mau ke madya. Kalau yang mau ke madya kayak saya misalnya dari muda ke madya itu harus ada HKM dulu gitu. Nah ini juga artinya kita benar-benar posisi yang sangat baru. Baik itu mungkin, pembukaan dari saya. Kemudian ini kenapa sih tadi saya sampaikan disebut era baru? Jadi yang saya pahami gitu ya, dulu ketika saya mengajukan dupak gitu ya, itu perencanaan itu maksimal itu boleh sampai 90% maksimal dan ada minimalnya gitu ya. Minimal memang 80% tapi boleh maksimal. Nah, sekarang itu di Permen 44 ini, itu kita nggak bisa mengajukan dupak yang unsur perencanaannya di bawah 100%. Jadi kalau misalnya perencana pertama, ahli pertama, itu 12,5. Nah itu semuanya itu harus perencanaan, nggak bisa ada penunjang, gitu.
Nah, ini yang saya sampaikan kenapa ini hal baru. Nah, kemudian di sini juga saya melihat bahwa di sini perencana dituntut untuk dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan dalam instansi atau lembaga tempat dia bernaung. Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti saya juga sampaikan butir-butir yang ada, itu hampir semuanya menjelaskan mengenai ada yang perencanaan, ada yang pelaksanaan, ada yang evaluasi, dan itu semuanya satu lingkaran gitu. Nah ini, saya pikir kalau dulu misalnya kita hanya bisa terpisah terpisah gitu misalnya, eee, saya mau bergerak di perencanaan saja gitu ya. Nah kalau sekarang tuh nggak bisa. Jadi kita harus secara keseluruhan karena butir-butirnya demikian. Ada yang perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah ini disebutkan Kang Iwan gitu ya, kita tidak bisa lagi naik pangkat 2 tahun sekali Kang Iwan gitu ya. Jadi kalau misalnya Oh, siap. Kang Iwan 2000 berapa, 2014 3B, kemudian 16 3C, 18 3 ya pokoknya 20 kemarin itu sorry 18 itu 4A, mungkin sekarang nggak bisa lagi. Dan yang rada buat kita ketar-ketir barangkali ya gitu ya, itu kita sekarang tuh Ukom gitu ya, uji kompetensi tidak ada diklat lagi gitu ya, yang mana Ukom itu kemarin sih ada teman-teman yang sudah Ukom gitu ya, soalnya lumayan berat gitu ya. Nah ini juga ya tantangan lah buat kita. Nah, ini yang ada sedikit pembeda mungkin, perencana yang sekarang nanti gitu ke depan, apabila mereka tidak bisa memenuhi angka kredit minimal, dia dikenakan hukuman disiplin. Nanti saya akan jelaskan hukuman disiplinnya seperti apa sih gitu ya. Jadi kita sekarang nggak bisa santai-santai lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita mengumpulkan angka kredit pun harus tepat waktu, 1 tahun sekali. Kalau dulu mungkin zaman saya, zaman Kang Iwan mungkin ya, karena saya tim timpennya di provinsi, itu saya bisa ngumpulkan dalam 4 tahun gitu ya. 4 tahun saya kumpulkan, ataupun 2 tahun saya kumpulkan. Sekarang-sekarang ya mungkin Dirapel nggak ya, bisa Pak, lagi. ya? Iya Bu Endar, dirapel. Kalau sekarang nggak bisa lagi, kita hanya dikasih waktu 1 tahun, dan itu pun sudah ditentukan waktunya, yaitu bulan Januari tahun +1. Kemudian penilaian perencana dipengaruhi dengan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Nah ini juga jadi pembeda Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau tahun-tahun sebelumnya, barangkali SKP kemana, dupa kemana gitu ya. Nah sekarang tuh nggak bisa. Sekarang itu kita benar-benar apa yang kita, buat SKP, perjanjian kinerja kita dengan pimpinan, itu yang akan menjadi ukuran nilai kita nanti. Jadi nanti penilaian itu ada 2, dari pimpinan kita dan ada dari tim penilai. Dan itu nanti digabung gitu, digabung menjadi, penilaian, terintegrasi gitu ya. Kemudian selain wajib mengumpulkan 100% unsur perencanaan, ternyata ini yang disampaikan, perencana juga itu harus dituntut untuk bisa profesional di bidangnya. Misalnya gitu ya, kayak yang perencana ahli muda, untuk naik ke madya dia harus Ukom, sama ahli madya pun untuk ke utama dia harus Ukom. Nah, terkecuali ahli pertama mungkin, ahli pertama tidak perlu Ukom, dan lain sebagainya. Jadi ini, kenapa mungkin ada lagi yang lain barangkali yang belum saya sebutkan, mungkin Bapak-bapak bisa mencari atau ibu-ibu juga, tapi setidaknya yang saya tangkap dari, Permen 4 nomor 2020 ini adalah perbedaannya. Oke, ini perbedaan mendasar barangkali ya, saya coba bedah bahwa di Kepmenpan 16/2021 itu terdiri dari 12 bab dan 31 pasal. Sedangkan Permenpan RB 4 2020 terdiri dari 17 bab dan 66 pasal. Jadi lebih banyak sekitar 2 kali lipat gitu ya. Nah, di yang lama itu ada unsur utama dan unsur penunjang gitu ya. Unsur utamanya itu terdiri dari pendidikan, perencanaan, dan pengembangan profesi. Dan sekarang gitu ya Bapak Ibu, itu unsurnya ada unsur perencanaan, unsur pengembangan profesi, dan unsur penunjang. Sama sebenarnya, cuma pendidikannya itu masuk ke unsur perencanaan unsur penunjang, maaf. Kemudian yang lama, unsur perencanaan terdiri dari 6 kelompok butir gitu ya. Sedangkan yang sekarang itu hanya 5 kelompok butir saja. Kemudian, nah tadi memperoleh gelar bidang formal, bidang perencanaan pembangunan masuk ke unsur utama, kalau yang lalu-lalu, kalau misalnya linear, misalnya, S1-nya plano, kemudian S2-nya, perencanaan wilayah pun, itu dia dapat angka 50 gitu ya. Lumayan tuh 50 ya, kayak Bu Enda gitu ya, dapat 50 gitu ya. Sedangkan kalau sekarang gitu, kalau sekarang itu nggak bisa gitu, nggak bisa dapat segitu gitu. Jadi, ya ya wayahnya kalau bahasa Sunda itu wayahnya ya, wayahna gitu, wayahna ya sabar gitu ya. Oke,
selanjutnya jumlah butir perencanaan. Nah ini kalau misalnya kita bedah, yang pertama itu 15 awalnya sekarang jadi 11. Kemudian yang ahli muda awalnya 37 sekarang jadi 12. Kemudian ahli madya awalnya 30 sekarang jadi 10. Dan ahli utama itu awalnya 24 sekarang 9. Nah, butir perencanaan untuk peraturan yang lama itu semua berdasarkan proses gitu ya. Jadi baik yang pertama, kemudian yang muda, madya maupun utama itu semua by proses. Tapi kalau yang sekarang dibagi dua. Yang by proses itu adalah pertama dan muda, sedangkan yang madya dan utama itu by output. Jadi jangan heran mungkin kalau misalnya dulu kita kita katakanlah masih bisa bekerja sama dengan yang madya, artinya maksudnya bekerja sama itu artinya bahu membahu gitu ya. Sekarang pun bisa, cuma mungkin nilainya berbeda gitu seperti itu. Oke. Ini mungkin kelanjutannya. Jadi, nah, angka kredit berakumulasi gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya misalnya Bu Endar sekarang itu dapatnya 365 gitu ya, atau 360 ya. 360 tuh, 360 kan, untuk ke 400 tuh butuh sekitar 35 atau 40 lah ya gitu ya. Nah kalau dulu kita menambah seperti itu. Nah kalau yang sekarang itu tidak gitu ya, yang sekarang itu tidak. Begitu naik jabatan, itu kembali ke nol, di-restart kembali. Jabatan ya, bukan pangkat. Jadi kalau nanti saya contohkan, jadi kalau misalnya kita naik ke dari 3A ke 3B, itu kelebihan angka kredit masih bisa diperhitungkan, tapi hanya untuk yang penunjang saja, bukan yang perencana. Kemudian perbedaan lagi, kalau yang dulu tidak ada target, angka kredit harus berapa, dan juga tidak perlu ada angka pemeliharaan per tahunnya, gitu ya. Ya bebas-bebas aja gitu ya, dirapel lah kata Bu Endar tadi ya. Mau 4 tahun kek, mau 3 tahun kek, bebas. Tim penilai siap menerima gitu ya pada saat itu gitu ya. Nah kalau sekarang tuh nggak bisa, nggak bisa. Bahkan sekarang itu kita dikasih angka kredit minimal gitu ya. Nggak bisa, eee, nggak bisa gitu, nggak bisa seenak kita. Ada target angka kredit minimal dan maksimalnya seperti apa. Nah ini yang harus kita penuhi gitu. Kemudian tadi yang saya sempat, saya syaratkan, kalau dulu nggak ada syarat-syarat mau madya tinggal tinggal diklat madya, insyaallah kalau kita rajin mengikuti acara dan ujiannya lulus, luluslah. Jadilah kita bisa jadi madya gitu kan, ataupun utama. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang itu kita harus menyertakan HKM. HKM itu adalah, bisa policy paper lah, bisa jurnal lah yang sudah terakreditasi gitu. Jadi ini tugas ya yang rada mungkin, sedikit berbeda. Nah, kemudian semua jenjang dulu itu ada diklat. Kalau sekarang tidak ada, hanya diklat pertama saja, selebihnya hukum. Nah ini dia, dulu perencana itu tidak perlu dilantik Bapak Ibu. Jadi zaman saya gitu ya, saya dan teman-teman saya yang dulu, itu nggak ada tuh dilantik-lantik gitu ya. Nah kalau sekarang tuh wajib. Jadi mulai teman-teman alhamdulillah teman-teman kita mulai tahun 2020 itu sudah mulai dilantik gitu ya. Dilantik itu jadi seperti teman-teman yang lain yang, struktural gitu. Jadi, ya setidaknya tidak kalau bahasa Sundanya apa, henteu minder teuing gitu ya, udah sama-sama dilantik gitu ya. Nah, ini, juga sama berlaku untuk ke depannya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti, teman-teman struktural, maaf, teman-teman pengawas dilantik jadi perencana, itu nanti, dialihkan jadi perencana, itu mereka akan dilantik juga. Nah, kemudian tadi SKP berbeda dengan butir kegiatan, kalau sekarang SKP harus sesuai. Nah, kemudian dulu ada pemberhentian sementara. Artinya gini, kalau dulu kita dikasih waktu 5 tahun untuk mengumpulkan angka kredit. Kalau misalnya 5 tahun tidak mengumpulkan kredit, maka kita diberhentikan sementara. Dikasih waktu 1 tahun untuk mengumpulkan angka kredit. Kalau misalnya tercapai, maka kita tidak terkena pemberhentian. Nah, kalau sekarang tidak ada pemberhentian sementara, adanya pemberhentian, pemberhentian saja gitu. Kemudian dulu tidak ada tugas instansi pembina, nah sekarang itu ada uraian tugas instansi pembina. Dalam hal ini Pusbin Klaten itu dia ikut membina kita. Dan yang terakhir tidak ada kewajiban menjadi anggota profesi. Nah, kalau sekarang perencana wajib menjadi anggota profesi. Jadi Bapak Ibu yang belum menjadi anggota profesi itu wajib. Karena apa? Nanti pada saat mengajukan dupak, salah satu syaratnya adalah memiliki kartu keanggotaan anggota profesi. Oke, dilanjut ya.
Nah itu dia yang saya sampaikan. Jadi yang, unsur perencanaan itu, yang tadinya 6 itu sekarang jadi 5 gitu ya. Nah, kenapa demikian? Mungkin saya ngelihat ini mungkin, hasil beberapa ikut sosialisasi gitu ya. Jadi di yang 6 ini ternyata ada yang bisa overlap gitu, ada yang bisa overlap. Sehingga, Pusbin pada saat itu dengan Kemenpan mungkin, menyiapkan ini, yang 5 ini, identifikasi masalah atau isu strategis, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, adopsi legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi. Ini adalah siklus perencanaan juga. Pertanyaannya apakah yang sebelumnya itu siklus perencanaan juga? Sebenarnya sama, itu juga hasil siklus perencanaan, cuma mungkin periode perencanaan yang berbeda. Kalau sekarang sudah masuk ke yang, baru. Jadi kita mengidentifikasi dulu, kemudian kita merencanakan kira-kira akan seperti apa, kemudian kita melaksanakan, kemudian kita evaluasi. Oke, ini saya kira, sudah kita, ketahui bersama barangkali. Jadi dari tadi disebutkan dari beberapa butir itu, kita akan, berubah menjadi 11 butir. Nah, Bapak Ibu, ini saya coba, saya ingin ingin apa ya, ingin sebenarnya ini yang Kemenpan lama, terus Kemenpan baru ini nyambungnya di mana sih gitu ya. Misalnya pengumpulan data sekunder itu sebenarnya ke mana sih masuknya gitu. Nah, sebenarnya ini pun, saya hanya masih menduga-duga gitu ya. Menduga, ini mungkin ini ke sini, oh ini mungkin ke sini. Nah, saya juga kurang kurang paham barangkali apakah betul apa tidak gitu ya. Cuman ini masih dugaan saya. Nah, yang pertama, tidak semua saya bisa, transformasikan dari Kemenpan lama ke Kemenpan baru. Salah satunya mungkin ini, misalnya pengumpulan data sekunder. Nah, saya mengidentifikasikan itu sebagai inventarisasi dan identifikasi data sekunder. Itu asumsi saya seperti itu. Karena mungkin saya nggak menemukan lagi, kalau misalnya yang lama ini berarti yang baru seperti ini gitu. Kemudian untuk menginventarisasi sumber daya potensial, saya masukkan ke identifikasi data sekunder, gitu. Sedangkan untuk kodifikasi data, pemasukan data, tabulasi data, pengolahan data, itu semua saya masukkan ke pengolahan data dan informasi. Jadi yang tadinya 4 butir itu saya anggap itu bisa masuk ke situ. Kemudian pembuatan diagram tabel, saya masukkan ke penyajian data. Kemudian penyajian latar belakang masalah saya masukkan ke atas, mengidentifikasi permasalahan. Kemudian jenis permasalahan, sebenarnya ini masuk ke yang muda sebenarnya, kalau yang saya lihat dulu. Sekarang itu masuk ke yang atas, perumusan masalah. Kriteria alternatif dan sebagainya. Nah, terakhir membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara objektif, yaitu melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana. Nah ini sebenarnya saya belum belum menelisik semua gitu ya, benar apa enggak sih gitu ya, cuman, saya berasumsi seperti ini. Mungkin nanti kita sambil jalan kita bisa sharing. Ini yang pertama. Kemudian ini yang muda. Nah yang muda pun demikian, saya mencoba gitu ya, mencoba walaupun tidak semua gitu ya, tidak semua, saya masih sedikit kebingungan. Saya sudah baca esainya, cuma tetap mungkin ada keterbatasan barangkali. Kadang-kadang suka nggak mudeng ya, nggak mudeng ya Mbak Endar ya, Bu Endar ya, nggak mudengnya opo gitu ya. Jadi Iya akhirnya saya Pak, ya udah, betul. jadi saya hanya menduga-duga aja, siapa tahu dengan sharing kita bisa berbagi ya. Oke, kayak instrumen paket gitu ya, saya mungkin, oh mungkin ini masuknya ke penyusunan kaidah pelaksanaan rencana pembangunan barangkali ya. Walaupun sebenarnya saya belum sampai detik ini gitu ya Bapak Ibu, saya tuh belum menyusun laporan sesuai dengan Permen 4 ini gitu. Saya baru ingin menganalisis saja gitu. Yang biasa saya pakai template dulu gitu ya. Ini sekarang bisa masuk ke mana gitu. Karena apa? Karena dengan itu saya memudahkan saya untuk menyusun laporan ke depan gitu sebenarnya itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain sudah ada yang buat laporan gitu ya. Kemudian memformasikan sajian untuk analisis, ini sama gitu ya, nggak ada bedanya. Kemudian memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai, mungkin saya akan menguji alternatif kriteria dan model, jadi ke situ arahnya. Dan juga, eee, merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijakan strategis jangka pendek, sebenarnya ini merupakan bagiannya saja. Jadi, menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek ini, bagiannya di antaranya adalah merumuskan tujuan gitu. Di samping nanti selanjutnya itu ada, di bawahnya itu ada, ini bisa masuk. Jadi alternatif sama masuk ke sana ke atas gitu. Jadi ini, apa ya, transformasinya seperti itu. Oke, ini sekarang yang Madya. Nah, kalau yang Madya saya lebih bingung lagi gitu ya, karena udah bahasanya bahasa dewa gitu ya. Mungkin kalau Kang Iwan sih udah biasa ya, Kang Iwan gitu ya. Kalau saya mungkin masih masih rooming ini bahasanya apa gitu ya. Akhirnya saya coba-coba nganalisis lah yang gimana sih, gitu. Tetap aja,
masih rada kebingungan gitu. Tapi nanti mungkin ketika, sudah madya mungkin mau nggak mau saya harus bisa mentransformasikan itu. Oke, itu, untuk ini yang utama barangkali kalau yang utama mungkin, saya nggak begitu akan bahas, karena insya Allah kalau bahas juga mungkin nanti takutnya salah lagi ya. Oke oke, masuk ke, ini penilaian angka kreditnya. Jadi kalau kalau dulu gitu ya, tadi saya sampaikan sedikit, jadi kalau misalnya kita mengumpulkan angka, terus bertambah angka kredit kita akan menjadi akumulasi. Nah kalau sekarang itu enggak, sekarang itu enggak bisa seperti itu. Jadi ketika kita perencana pertama gitu ya, otomatis untuk dapat ke perencana, eee, pertama ahli pertama 2 3B, itu kita harus menambah angka kredit menjadi 50 dan 50, artinya 100 gitu ya. Nah, berbeda dengan dulu gitu ya, kalau dulu kan ketika kita lulus diklat aja kita kalau misalnya S1 kita dapat 103 tuh, tinggal ngumpulin 97. Terus ketika kita lulus dengan S2 gitu ya, kalau nggak golongan 3B kita dapat 153. Jadi kita tinggal dapat ngumpulin 47 gitu ya. 47 mungkin bisa setahun naik, misalnya seperti, Bu Endar gitu ya, naiklah setahun gitu ya, itu bisa. Nah kalau sekarang nggak bisa, tetap walaupun kita angka kredit ini tetap nggak bisa. Demikian seterusnya Bapak Ibu, jadi di sini kita kembali ke awal, walaupun, eee, intervalnya tetap 100 gitu. Jadi ke tiga a ke tiga b 50, tiga b tiga c 50 dan seterusnya. Oke. Nah ini yang saya sampaikan tadi, sekarang itu kita harus punya namanya angka kredit minimal. Nah, pertanyaan saya dulu sebenarnya pada saat ini disosialisasikan, kenapa sih kita mesti ada angka kredit maksimal gitu? Kan itu bukannya membatasi kita untuk berkreasi gitu ya. Walaupun sebenarnya kenyataannya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, eee, tahu juga, kadang kita nggak bisa mengerjakan angka kredit ini di kantor, Bu. Saya dulu saking ingin mengejarnya angka kredit gitu ya, saya tuh ngerjakan setiap Sabtu Minggu di kantor, Bu. Saking saya tidak mau istilahnya angka kredit saya yang dulu itu sayang gitu, apabila tidak dibuatkan, dupaknya gitu. Tapi ya dengan seperti itu akhirnya kita bisa maksimal gitu, upayanya maksimal. Nah kalau sekarang tuh nggak bisa. Sehebat apapun kita buat laporan, sebanyak apapun putusan yang kita buat, tetap kita punya maksimal 18, punya angka kredit maksimal. Yang pertama 1875, yang muda itu 37,5, madya 56,25 dan ahli utama 75. Itu sudah mentok, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, target angka minimal itu semua harus dari perencanaan. Tadi yang saya sebutkan, kalau yang minimalnya pertama itu 12,5 itu semua harus perencanaan. Yang muda itu 25 itu semua perencanaan. Sedangkan sisanya gitu ya, yang 50% itu boleh dari perencanaan ataupun boleh dari penunjang gitu. Itu semua boleh. Jadi ini yang, perlu diketahui. Nah, kecuali ketika kita akan naik jabatan. Jadi kalau misalnya naik jabatan, pengembangan profesi atau unsur penunjang itu, pengembangan profesinya ada angka wajibnya, yaitu untuk dari muda ke madya itu 6 angka kredit, dari, madya ke utama itu ada 12 angka kredit. Jadi benar-benar kita sekarang memang dibatasi. Waktu itu, eee, Bu Rita kalau nggak salah, Bu Rita yang menjawab, seingat saya. Waktu acara sosialisasi di, apa ya, di belakang hotel BIP itu, saya lupa. Kok hotel BIP, di belakang BIP ada hotel, kalau nggak salah. Di situ kita diundang, kemudian dipresentasikan. Saya bertanya, "Kenapa sih kok kita dikasih mentok-mentok itu, angka-angka mentok itu?" Ternyata, eee, itu sudah dihitung oleh teman-teman di Kemenpan gitu. Jadi nggak mungkin katanya, nggak mungkin, kita bekerja itu selama 365 hari itu full ya. Jadi kalau misalnya ada yang dapat angka kredit katakanlah ya, misalnya kalau yang pertama itu sampai ke 30 gitu ya. Nah itu nggak mungkin, itu versinya Kemenpan katanya. Kenapa? Karena dihitung, berdasarkan, apa, kemampuannya dan juga beban pekerjaannya gitu. Jadi nggak mungkin. Akhirnya
target itu adalah 150 dari yang tadi ditetapkan. Nah, seperti itu. Oke, ini tadi. Jadi ketika kita naik ke jenjang yang lebih tinggi, otomatis angka kredit kita hilang gitu ya. Walaupun katakanlah saya sudah mempunyai kelebihan angka kredit cukup banyak gitu ya. Tapi ketika saya nanti naik ke jenjang katakanlah madya ataupun nanti ke muda, itu tetap akan hilang, akan nol kembali. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu dipahami gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika kita naik golongan mungkin bisa, angka kredit itu bisa dipakai tapi hanya untuk yang, tambahannya saja yang 50% saja, tidak untuk yang perencanaan. Oke, ini mungkin, gambarannya seperti itu. Jadi, nah untuk yang ke madya itu ada HKM ya. Jadi angka utama itu ada HKM, angka hasil kerja, kemampuan maksimal. Ini, juga yang perlu diketahui. Oke, saya kira madya utama pun demikian, sama. Nah, ini tadi yang HKM tadi. Jadi ada policy paper, policy brief, dan lain sebagainya, yang ini harus kita kalau bisa sih dari sekarang kita cicil gitu ya. Kayak yang mau naik-naik ke jenjang yang lebih tinggi, ke madya khususnya kayak misalnya, yang sudah golongan 3D gitu ya, kalau bisa dicicil gitu ya. Kemudian, eee eee, policy paper kita itu di-publish gitu gitu ya. Kalau kayak misalnya teman-teman yang lain yang sudah sering mem-publish-nya mungkin tidak akan kerepotan gitu ya, dan ini, tidak ada ini ya, tidak ada kadaluarsa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pernah mem-publish katakanlah 2 tahun yang lalu itu nggak masalah, kita sampaikan saja HKM itu. Nah ini, yang perlu diperhatikan bagi yang akan naik jenjang nanti. Atau ini jadi syarat Ukom ternyata. Kemarin, saya mencoba daftar Ukom ya, kemudian ada persyaratan yang belum dilengkapi gitu ya. Jadi, soft-file-nya sudah saya kirim, cuma berkasnya belum saya kirim. Salah satunya di HKM ini. Dari pihak Pusbin nelfon, "Pak, mohon dilengkapi HKM-nya." Akhirnya saya kirimkan HKM-nya. Oke, nah ini dia di pasal 20 jadi perencana wajib dilantik. Jadi ya nanti mungkin, teman-teman kita yang baru barangkali nanti akan juga dilantik ataupun yang, kemarin nanti apa, yang CPNS yang baru ataupun nanti yang, penyetaraan jabatan juga akan dilantik. Nah, ini dia. Bapak, Ibu. Jadi tadi saya sampaikan, jadi penilaian kita sekarang dipengaruhi oleh dua ya gitu ya. Jadi selain dari SKP, itu juga perilaku kerja. Nah, SKP ini gitu ya, SKP ini itu, dilihat dari target kinerja. Jadi kalau kemarin itu disampaikan ada istilahnya pembicaraan atau diskusi antara pimpinan dengan kita perencana, kira-kira target tahun sekarang itu apa? Kemudian seperti apa akan dilaksanakannya. Nanti kita terjemahkan ke dalam butir-butir ataupun, maaf dari lam da kita terjemahkan di dalam lampiran SKP gitu ya. Jadi SKP-nya sudah jelas, kemudian lampiran SKP-nya itu ada isinya butir-butir gitu ya. Nah, targetnya berapa? Jadi sudah terencana dengan baik. Ini kapan dilaksanakan, bulan apa, sehingga nanti output-nya di bulan Desember diharapkan, SKP kita selesai di tangan pimpinan, kemudian keluarlah nilai SKP kita, yang nanti SKP ini akan jadi dasar gitu ya, Bapak Ibu, untuk tim penilai me untuk melihat gitu ya. Jadi saya contohkan gini Bu, Pak, kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya SKP Bapak, katakanlah ya, nilainya 94 gitu ya, misalnya 94 dari pimpinan gitu ya. Tahun 2021 SKP Bapak 94 ataupun 95. Nah, eee, atau susah deh 94, 90 aja deh, ngitungnya susah. Nah, ternyata, kita mengajukan DUPAK gitu ya, katakanlah saya muda nih ya, saya muda. Kita mengajukan DUPAK itu 30 gitu ya, 30 mengajukan gitu ya. Nah, kemudian pengajuan DUPAK saya ternyata yang diterima oleh saya itu hanya 27 dari 30. Artinya 3 angka kredit saya ditolak oleh tim penilai. Artinya saya dapat angka, eee, 27 ya, gitu ya, dari 30 yang ditolak 3 saya dapat 27. Nah, apakah 27 ini langsung diterima gitu ya, diterima, eee, tim penilai untuk jadikan pak kita? Ternyata tidak gitu ya. Ternyata 27 ini itu dikalikan dengan nilai SKP kita. Jadi kalau nilai SKP kita 90%, 27 berarti 27 90% dari 27 berarti pak kita nanti itu nilainya hanya 24 gitu, Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini yang, perlu kita ketahui bersama barangkali gitu ya. Itu yang saya dapat kemarin
Jadi kalau misalnya juga mau dikoreksi kalau misalnya salah. Jadi kalau misalnya angka kredit SKP kita nilainya kecil gitu ya, itu nanti, akan berpengaruh ke nilai PAK kita gitu akhirnya. Oleh karena itu, maka di SKP ini kita harus, nilainya yang jangan terlalu kecil lah gitu ya, mudah-mudahan tinggi gitu ya. Nah ini ada kinerja minimalnya, ya 25, 12,5, 25, 37,5, dan 60. Mohon izin minum dulu. Oke, nah ini tadi, masih lanjut ke SKP. Jadi tadi itu saya sampaikan, di bulan Desember kita berbicara dengan pimpinan kita, "Oke Pak, tahun depan kita mau mau buat apa nih?" Oke, kalau misalnya saya di Bapedbangda atau di Bapeda, kan udah jelas tuh. Oke nih, kita Desember kita siap-siap buat persiapan Musrem nih, Musrembang gitu ya, Musrah Perencanaan Pembangunan. Oke, kita buat konsep di situ. Oke Pak, Januari kita akan melaksanakan Musrembang tingkat kelurahan atau tingkat desa misalnya gitu. Oke, Februari kita akan, melaksanakan musrembang tingkat kecamatan. Nah, kita susun semua itu, kita bagi tugas. Misalnya, oke, misalnya, Bapak Sandi mengerjakan ini, nanti Bapak ini, fungsional ini mengerjakan apa. Jadi sudah berbagi. Sehingga pada saat bulan Januari, ketika, tahun mulai, SKP kita sudah di tangan, sudah siap dilangsungkan, dan itu yang menjadi dasar untuk penilaian tahun 2022, itu seperti itu. Nah, perbedaannya antara SKP dengan realisasi, yaitu tergantung tergantung sampai nggak kita penilaian kita ke angka misalnya kita jadwalkan per bulan ya, bulan Januari, Februari, ternyata ada salah satu bulan yang tidak tercapai targetnya. Nanti itu berpengaruh terhadap penilaian akhir di realisasi SKP itu. Tentunya ini akan mempengaruhi, kualitas, dari kinerja itu sendiri yang nanti mempengaruhi ke angka kredit. Tadi seperti yang tadi itu. Jadi semua ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah ini untuk pemberhentian gitu ya, tadi saya sampaikan tidak ada pemberhentian sementara, kalau sekarang itu yang ada pemberhentian aja gitu ya. Jadi, pemberhentian itu apabila dia mengundurkan diri dari jabatan. Misalnya, "Wah kayaknya saya nggak mampu nih jadi perencana," gitu ya, itu mungkin bisa mengundurkan diri. Atau diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, jadi bisa biasanya kalau yang suami atau istrinya itu, sekolah di luar negeri, beasiswa, dia bisa mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Kemudian menyelidiki tugas belajar lebih dari 6 bulan gitu ya, biasa kalau misalnya ngambil S2, S3 itu, dia tugas belajar. Kemudian dia ditugaskan di, jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan pelaksana, gitu. Yang terakhir, nah ini tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan Bapak Ibu, itu yang di antaranya, kan sekarang ada apa ya, ada, eee, penyetaraan penyetaraan jabatan ya. Nah, penyetaraan jabatan itu ada beberapa, eee, Jafung yang mensyaratkan pendidikan minimal S1, S mementingkan S1 ya betul. Kayak misalnya di kita, perencana itu minimal S1. Nah, barangkali dengan adanya penyetaraan jabatan di, eee, pengawas gitu ya, ada yang belum S1 gitu ya, misalnya katakanlah ya, Subag Perencanaan, itu dia belum S1. Nah, di sini kalau misalnya dia tidak dia kan dikasih waktu nih, jadi kalau yang S1 kan dikasih waktu berapa tahun, 3 tahun kalau nggak salah untuk menyelesaikan S1, nanti kalau tidak menyelesaikan makanya dia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan gitu. Jadi dia diberhentikan. Kemudian tidak memenuhi standar kompetensi. Nah, artinya apa? Artinya, eee, yang bersangkutan gitu ya, tidak memenuhi standar kompetensi itu artinya ya tadi itu, tidak bisa menjadi seorang perencana. Di antaranya itu tidak mencapai angka minimal gitu, ataupun angkanya tidak tercapai terus. Jadi dikasih waktu, tidak tercapai terus, ya akhirnya dia diberhentikan. Nah, hukuman disiplin barangkali. Nah, di sini kebetulan, tahunnya baru gitu ya, jadi PRKBPN tahun 2020 ini, jadi seorang perencana dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kinerja pada akhir tahun hanya 25% dari sampai dengan 50%. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau misalnya saya gitu ya, saya yang muda
itu minimalnya kan mengumpulkan setahun 25 angka kredit. Ternyata di tahun 2022 angka kredit saya itu nggak sampai. Angka kredit saya itu cuman katakanlah 50%. Sorry, kurang dari 50%. Iya, katakanlah 11 gitu angka kredit saya. Nah, dengan nilai 11 saya sudah masuk ke hukuman disiplin tingkat sedang, gitu ya. Nah, di PP 53 tahun 2010 dijelaskan seperti apa sih disiplin tingkat sedang. Yang pertama adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun gitu ya. Nah, ini rugi ya Bu, Pak, kita ditunda 1 tahun gitu. Atau penundaan kenaikan pangkat selama setahun. Kita ditunda lagi selama 1 tahun ditunda. Atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Jadi ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai kita kena ini gitu ya. Jadi 25 sampai 50. Kalau muda berarti berapa ya? 6,75 sampai kurang dari 12. Itu udah kena tingkat sedang. Nah, kalau perencana dijatuhi hukuman tingkat berat gitu ya, apabila sasaran kinerjanya kurang dari 25%. Jadi kalau misalnya kurang dari 25% ataupun kalau yang muda itu kurang dari 6,75, dia terkena hukuman disiplin berat. Seperti apa hukuman itu? Yang pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Jadi kalau bapak-bapak pangkatnya sekarang katakanlah gitu ya, 3B gitu ya. Kemudian terkena hukuman disiplin tingkat berat, berarti bapak-bapak diturunkan menjadi 3A selama 3 tahun. Rugi ya Pak ya? Nah seperti itu. Kemudian yang B, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Boleh, tapi dipindahkan gitu ya. Dan diturunkan setingkat lebih rendah. Boleh, tapi tidak diperencana. Kemudian pembebasan dari jabatan, artinya Bapak diberhentikan dari jabatan. Yang tadinya jabatannya adalah perencana ahli pertama menjadi pelaksana biasa. Kemudian pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Kemudian pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Tapi ini setelah saya konsultasi dengan kepegawaian, ini artinya tidak langsung ya. Jadi ada tahapannya. Kalau di itu ada SP1, SP2, SP3. Jadi nggak langsung. Cuman ini yang nanti kalau misalnya kalau memang kita tidak akan eh, tidak bisa memenuhi angka kreditnya. Selanjutnya, ini dia. Kalau dulu kita mau mau nggak jadi anggota profesi nggak apa-apa. Kalau sekarang itu wajib. Jadi setiap perencana itu wajib menjadi anggota PPPI. Ya. Oke, itu mungkin sharing dari saya gitu. Jadi ini saya ngambil dari bahan sosialisasi Permentan 4 RB waktu itu dan juga dari beberapa peraturan-peraturan. Jadi mungkin sekarang lebih ke sharing ya, gitu ya. Jadi bukan ini ke bukan saya lebih tahu atau gimana, mungkin kita sharing aja barangkali saya juga ada yang salah gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kita sharing saja. Dan mohon maaf ini suaranya rada-rada seksi gitu ya. Mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sandi atas paparannya. Luar biasa ya Bapak Ibu Akang Teteh tadi yang disampaikan oleh Pak Sandi dari Tasik menyampaikan dari perbedaan-perbedaan ya peraturan lama dan baru serta konsekuensi-konsekuensinya untuk kita para perencana. Mangga dipersilahkan apabila ada dari Bapak Ibu Akang Teteh yang ingin berdiskusi, menyampaikan pertanyaan atau menambahkan ya barangkali Kang Sandi apa yang tadi sudah disampaikan. Mangga. Bu Tita sudah bertanya ya Bu ya? Ya sudah angkat tangan. Mangga Ibu Endar. Assalamualaikum Pak Sandi. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi aturan baru nih makin banyak ya batasannya untuk perencana, nggak boleh gini, nggak boleh gitu kan. Jadi pertanyaan saya yang pertama misalkan nih tahun 2021 nih
nanti kan kita bikin SKP tuh di akhir Desember atau awal Januari 2022. Nah, itu kita harus sudah nyusun dupaknya untuk pekerjaan yang 2021 tuh kapan gitu ya. Karena kan harus nyusun dupak, terus antri juga di tim penilai. Nah, itu nanti gimana untuk di SKP kita yang tahun 2021 ini. Sini kan nanti akan dinilai ya angka kredit kita tuh berapa gitu, di-link-kan ke SKP. Kalau dulu kan enggak. Nah, terus yang kedua misalkan saya tahun 2021 udah ngumpulin 35 angka kredit, udah nilai 35. Nanti 2022 ngumpulin lagi 35. Nah, nanti di surat PAK-nya itu yang ditandatangan sekda tuh nilainya pas tahun 2022 tuh kumulatif ke 70 gitu atau gimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Endar. Langsung saja mungkin ya supaya Ya tadi boleh. pertanyaannya dijawab oleh narasumber kita. Enggak, Mas Andi? Iya, Bu Endar. Jadi mohon dikoreksi kalau misalnya ada tadi pertanyaan yang saya tangkapnya salah. Jadi yang pertama dari Bu Endar menanyakan, di sekarang kan tahun 2021 nih, otomatis nanti tahun 2021 kita akan mengumpulkan atau mengajukan dupak ya barangkali ya, mengajukan dupak. Nah itu waktunya kapan gitu ya. Nah pengajuan dupak itu diserahkan ke tim penilai setelah SKP kita dinilai oleh pimpinan. Itu biasanya di bulan Januari. Jadi kalau misalnya katakanlah Bu Ender itu kan SKP yang kita buat ini kan sekarang ya 2021 kan kita buatnya waktu kemarin tuh Januari 2021 sampai Desember 2021. Tapi kan itu pada pelaksananya itu kan ada dinilai gitu ya. Dinilai tiap Iya, bulannya betul. gitu kalau misalnya dinilai tiap bulannya. Nah, nanti baru akhir Desember, Januari karena kan yang Desember dinilainya Januari gitu, enggak dinilainya Desember. Nah, baru di situ ketahuan bahwa nilai SKP kita itu tahun 2021 berapa. Nah, setelah itu ada berarti itu kita bisa mengajukan dupak ke tim penilai. Karena salah satu syarat untuk mengajukan dupak di tim penilai adalah SKP kita sudah ditandatangani oleh pimpinan kita. Itu yang saya baca dari SE seperti itu. Jadi kalau bertanya kapan saya harus mengajukan dupak? Yang pertama SKP-nya juga ditandatangani oleh pimpinan kita. Setelah itu lengkap, baru kita bisa mengajukan ke tim penilai. Nah, kebijakan tim penilai itu beda-beda. Mungkin tim penilai Kota Bandung itu bisa ngasih spare waktu. Misalnya, oke, boleh ngumpulin dari Januari sampai Februari, gitu ya. Mungkin di teman-teman di Kuningan beda lagi, boleh sampai Maret misalnya. Kalau di provinsi itu biasanya cuma sampai waktu Januari saja gitu di provinsi gitu ya, saya tahu. Kemarin disampaikan kita menerima sampai Januari. Mereka akan menilai mulai dari Februari sampai bulan Maret. Buat apa? Buat biar nanti bulan April atau bulan Mei mereka bisa mengeluarkan bapak yang tujuannya agar teman-teman yang ingin naik pangkat bulan Oktober itu bisa keluar sebelum bulan Juli gitu. Itu yang saya tangkap kemarin dari teman-teman tim penilai di provinsi gitu. Nah itu Bu Ender gimana? Yang nomor 1 Iya, Pak, kira-kira? jelas, Pak. Oke. Saya lanjut ke yang nomor 2. Nah, jadi kalau yang nomor 2 misalnya, kan sekarang posisi 3D kan? Bu Ender 3D kan? Iya, betul 3D. Oke, 3D 2021 kan ya? Oke, kemudian 2022 dapat 35 lagi nih ceritanya ya. Heeh, heeh. Berarti kan 70 nih. Iya. 70. Katakanlah itu kalau kita kan apa ya, Bu Ender, kan yang ini katakan 35 itu kan berarti ada yang ini ya, ada yang misalnya tabungan kan ya? Sorry, 35 ini udah memakai aturan baru atau belum? Misalkan nih aturan baru. Oke, aturan baru. Aturan. Nah, Heeh. propernya. Kalau aturan baru otomatis kan yang 35 itu akan terbagi ya, gitu ya. Yang akan Iya, betul. terbagi. Jadi yang 10 adalah apa? Tambahan ya atau cengcelengan gitu ya, tabungan, yang angka aslinya 25 kan sebenarnya gitu. Karena kan kita yang akan kita pakai 100% perencanaan itu adalah yang dinilai adalah yang
yang 25 itu sebenarnya. Nah, sorry. Kalau misalnya jadi kalau misalnya angkanya 25 gitu ya, 25 kemudian, karena kan kita maksimal 37,5 ya, 37,5. Nah, yang 100%-nya itu adalah perencana, berarti dia, 25-nya itu perencanaan. Nah, sisanya itu adalah yang 12,5-nya itu adalah boleh perencanaan ataupun penunjang. Tapi, nah ini tapinya, Bu Endar, yang 12,5 ini itu bisa kita pakai kalau misalnya nanti ketika kita akan naik pangkat, ketika akan naik jabatan maksudnya. Jadi kalau misalnya sekarang 25, kemudian 25, nah baru di tahun ketiga itu baru kita bisa mengajukan itu untuk ngeklaim menjadi, apa, ke ke jenjang yang lebih tinggi maksudnya seperti itu. Bu Endar gimana? Ya. Rada membingungkan ya? Ya, soalnya belum kebayang penulisannya Betul. nanti di bapaknya pakai aturan baru tuh akan gimana gitu, akan per tahun, bapaknya per tahun atau bapak kumulatif gitu pakai aturan baru ini gitu. Jadi kalau yang saya lihat itu, jadi bapaknya itu ada 2. Ada yang bapak per tahun dan ada bapak per ini. Jadi bapak kumulatif gitu ya. Jadi saya tadi jadi ada 2 versi gitu ya? enggak, jadi satu halaman tapi ada 2 gitu. Jadi tahun pertama Oh, dia iya. ngumpulkan berapa, ini berapa. Terus nanti tahun kedua dia berapa, ini berapa. Itu ada. Oh, Cuma iya. nanti saya coba share dia kalau misalnya ada. Oh, Jadi iya. jadi itu sebentar ya, saya coba cek dulu. Ada. Sebentar. Sebentar ya, saya tadi baca sebentar. Mangga, barangkali yang Iya, lain yang lain mempersiapkan pertanyaannya. sambil ini. Sambil mulai merancang pertanyaan untuk Pak Sandi, menunggu pertanyaan Iya. dari Bu Endar untuk dijawab. Atau pada kebingungan semua? Izin boleh bertanya Bu moderator. Teh Iva. Ada mau. Izin bertanya Teh. Ya, mangga. Kang Sandi, sebenarnya mungkin ini juga bertanya ke teman-teman yang lain, mungkin mau ada yang sudah punya pengertian yang lebih gitu, pemahaman yang lebih dari Permen 4 ini. Yang pertama sih sebenarnya ini buat media ya, terutama gitu. Kan di media itu sudah ada beberapa butir kegiatan yang satuannya itu adalah dokumen. Nah, itu sebenarnya seperti apa ya? Sebenarnya maksudnya gini, kalau kalau kita selama ini punya pengertian dokumen itu misalnya seperti RPJM gitu, atau seperti Renstral atau seperti RKPD, apakah dokumen seperti itu yang layak dinilai sebagai menurut peraturan baru atau seperti apa gitu? Karena kalau saya sebenarnya masih muda saya belum tua saya. Masih lebih banyak yang laporan gitu ya. Kalau laporan kan kurang lebih gaya penyusunan laporan angka kreditnya seperti yang lalu lah gitu. Kalau laporan kita gabungin dari beberapa butir begitu masih bisa. Tapi kalau yang sudah dokumen ini sebenarnya bagaimana? Mungkin bapak-bapak media yang sudah terlebih dahulu jadi media, misalnya Pak Oleh di sini hadir, Pak siapa lagi ya, Pak Iwan ya, ada ya, mana Pak Iwan teh, mangga di mohon informasinya atau nuhun. Nuhun Teh Iva, tapi sebelum kita mendengarkan jawaban dari pertanyaan Teh Iva, barangkali
Pak Sandi sudah menemukan apa yang ingin di-sharing untuk kita terkait pertanyaan dari Ibu Endar? Masih di mute, Belum, Bu, belum, Pak masih Sandi? dicari, masih dicari. Oh, masih dicari. Masih Pada dicari yang ya. awal heula ya, pertanyaan Iya. dari Pak. Izin ini Bu, izin sedikit. Ini Bu, Mangga. sebenarnya saya juga mau nanya ke Kang Sandi, mungkin nantilah ketika di sesi selanjutnya. Saya hanya ingin sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Teh Ipa terkait dokumen. Ini pemahaman saya belum tentu benar juga. Ketika sampai ke jenjang alimadya, memang outputnya berupa dokumen. Pengertian dan sepengetahuan saya yang pendek, dokumen yang kita susun itu merupakan dokumen perencanaan yang sifatnya lebih kepada mirip penulisan skripsi mungkin ya. Misalnya saya di sini sedang mengkonsep menyusun dokumen kebijakan strategis perencanaan sektor ketata ruangan Kabupaten Kuningan. Nah, di dokumen ini adalah kumpulan-kumpulan kebijakan strategis selama 1 tahun saya terlibat dari berbagai kegiatan terkait perencanaan tata ruang UT. Jadi rangkuman-rangkuman kebijakan dari mulai revisi RT RW, rapat TKPRD, LP2B, sampai ke yang sifatnya KLHS juga, saya coba ramu dalam satu dokumen ini. Sehingga di akhir ketika dupak saya dikumpulkan, saya menghasilkan dokumen kebijakan strategis terkait perencanaan di sektor ketata ruangan seperti itu. Mungkin saya juga masih meraba-raba, tapi saya sedikit mentafsirkan ke arah seperti itu. Itu mungkin Teh Ipa. Punten Pak Iwan, jadi penasaran juga. Berarti itu dokumen mandiri ya, semacam dari mulai awal, background, pendahuluan, kemudian dan lain-lain sampai kesimpulan menjadi dokumen utuh ya Pak. Dan mungkin berbeda dengan produk-produk perencanaan yang di kantor ya Pak. Betul, betul. Jadi misalnya terkait saya spasial tata ruang, saya banyak dilibatkan terkait aspek tata ruang. Salah satunya saya membuat dokumen itu. Terus yang satunya saya juga membuat dokumen dari sektor perencanaan infrastruktur. Maka saya bikin dokumen khusus untuk perencanaan infrastruktur selama 1 tahun itu. Sifatnya bukan berbeda dengan dokumen untuk RKPD dan lain sebagainya. Ini lebih kepada subjektivitas seorang perencana. Seperti itu. Ini tanggapan pendek saya, Bu. Seperti itu. Jadi mirip sebatas sebagai ini, Bu, sebagai rangkuman kegiatan selama 1 tahun didokumentasikan. Yang penting di pendahuluan itu kita sudah mencantumkan bahwa dokumen ini dasarnya itu misalnya SK Pokja A, SK Pokja B, sehingga di akhir tahun itu inilah hasil dokumennya. Itu pemahaman saya seperti itu. Mungkin Kang Sandi lebih paham. Iya, iya. Mungkin sebenarnya ada nggak ya saudara saya yang di sini ya, yang sudah membuat. Sebenarnya udah ada yang membuat ya. Cuma memang belum ke tim penilai. Belum serahkan ke tim penilainya. Cuma yang pernah saya buat, ya memang tadi disampaikan oleh Kang Iwan gitu. Jadi tidak menjiplak langsung dari dokumen yang sudah ada, tapi memang kita membuat dokumen dari katakanlah dari yang dokumen dari partnya di situ, bagian dari situ gitu. Jadi katakanlah di RKPD itu, kalau misalnya kita yang biasa pertama sama muda itu mengambil laporannya saja, diambil part bagian-bagiannya aja. Nah, kalau yang Madya itu menjadi utuh satu dokumen mulai dari pendahuluan itu apa, terus maksud dari kita ngambil judul itu apa atau materi itu apa, kemudian metodenya seperti apa. Nanti yang diharapkan kalau misalnya tesis dan itu kan kalau kemarin Bu Titan kan Bu Titan apa satu ya saya lupa, yang ada H0, H1 gitu ya. Nah, kalau saya sih ngelihat yang teman yang udah membuat seperti itu gitu. Jadi oh kayak gitu, atau saya sama kayak nyusun tesis atau saya bilang kayak gitu mah. Cuma memang topiknya kita batasi gitu. Itu mungkin sepengetahuan saya, Kang Iwan, punten. Iya, sekalian menjawab yang Bu Endar boleh ya? Oh, mangga. Barangkali tanggapan Teh silakan. Ipa atau teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang punya informasi tentang produk dari perencana Madya. Saya mau
bertanya lagi tambahan Bu Titan, tapi mangga Pak Sandi Cina mau menjawab dulu yang Bu Endar tadi. Oh iya, izin sebentar ya, barangkali izin sebentar. Ini ternyata saya ketemu di paparannya Bapenas waktu itu. Nah ini, jadi nanti di tabel yang bawah ini, Bu Endar. Jadi kalau misalnya posisinya seperti ini, jadi nanti Ya, betul. dia tuh ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu. Jadi ini memang disetting untuk kita naik 3 tahun gitu. Kalau kita mau 3 tahun. Sedih ya. Jadi ya nasib ya Bu Endar ya, nasib. Iya benar. Nah, jadi kalau misalnya katakan ini ya, ini kita di posisi 3C ya, 3C. Nah, katakanlah kalau dari sebelumnya kan dilihat dari sini ya, dia dapat kelebihan tuh sekitar 260. Artinya dia punya kelebihan 60 AK nih. Anggap Iya, kayak gitu betul. kelebihan. Nah, pertanyaannya sisa kelebihan ini buat apa gitu ya. Nah, angka kredit itu sebenarnya kelebihan ini itu bisa dimanfaatkan buat nambahin AK maksimal. Misal ya, misal Bu Endar itu tahun pertama cuma dapat 25 misal gitu ya. Ya, Dengan ada betul, kelebihan betul. 25 ini karena kita punya 60, ini kita bisa masukkan ke 12,5 sini. Sisa Lumayan kelebihan ini. ya, jadi nggak hangus ya. Lumayan. Nggak hangus. Lumayan. Nah, oke. Begitu tahun kedua ternyata Bu Endar juga nggak bisa lebih dari 25 misalnya gitu ya. Ambil lagi lah dari sini. Kan masih ada sisa Oh, tuh iya, iya, iya. 475, masukin sini lagi. Oh ya, paham. Oke. Nah terus udah gitu. Nanti begitu tahun ketiga ternyata nggak bisa lebih juga. 25, ya udah masuk. Akhirnya karena dia udah terpenuhi gitu ya. Ini kan Oh, udah pas dia udah 100. misalnya udah terpenuhi, ya udah akhirnya yang 35 ini nggak perlu dipakai gitu. Oh, iya. Udah jadi sisa. Bentar. Tapi ini ketika nanti naik itu nggak bisa dipakai lagi gitu. Oh, iya. Gitu. Kemarin saya habis naik tuh ke 3D April 2021. 330. Nah, 30-nya 30. bisa dianggap sisa lebihan nggak? Bisa. Halo, Bu Endar? Pak Sandi, Ya, saya Pak. boleh ngejar yang Pak Endar, Bu Endar nggak? Oh, boleh. Kalau jadi ini bisa ya. Gimana? Kalau yang misalnya Bu Endar tadi ya kasusnya 330, lebihnya 30, itu dilihat nggak lebihnya itu sebenarnya asalnya dari perencanaan atau penunjang? Maksudnya dari utama atau penunjang gitu dilihat nggak? Nah, itu mungkin yang saya belum tahu sih. Yang belum saya tahu tadi Pak. Jadi saya memang belum tahu itu apakah kemarin waktu sosialisasi pun tidak jelaskan itu apakah unsur utama atau penunjang gitu. Ya, sebenarnya sih kalau mudah-mudahan tidak diperhitungkan itu gitu ya. Tapi kalau saya ingat lagi kaidah-kaidah yang misalnya 80% yang dulu ya. 80% minimal unsur utama, nanti di dalamnya ada minimal 30% perencanaan, terus penunjangnya minimal 10 poin ya kalau nggak salah, yang seperti itu. Jangan-jangan ada juga dibedakan gitu bahwa yang bisa. Saya juga waktu sosialisasi itu kadang maksudnya nggak begitu nangkep apa yang bisa dibawa bekal itu hanya utama atau semua gitu. Nah itu sebenarnya mungkin jadi pertanyaan masih yang belum terjawab. Mungkin harus baca-baca lagi atau siapa tahu Bapak Ibu ada yang punya informasi, mohon. Ya. Ini bertanya juga nih. Bisa menambahkan Bu Titan? Mangga Pak Oleh. Mangga. Ya. Saya mau menambahkan sekaitan dengan yang kasus yang Ibu IPA ya, yang lebih 330 ya. Itu yang lebih 30 itu dalam penilaian Dupak itu dimunculkan 30 dirinci unsur perencanaan berapa, penunjang berapa. Jadi enggak jadi satu, tetap dipisah. Dipisah, sesuai itunya dipisah, ya Pak ya? Kelihatan, ya. Jadi siap. tadi disampaikan oleh Pak Sandi betul. Nanti pada saat tahun berikutnya kekurangan atau minimal itu dikeluarkan tabungan kita. Perencanaan kekurangannya mau diambil dari mana? Kekurangannya dari perencanaan ke perencanaan. Nah, kelebihan dari penunjang dikeluarkan. Begitu. Tapi pas begitu akhir naik pangkat 0 gitu.
Jadi yang Siap, tidak siap, bisa boleh. digabung antara utama dengan yang penunjang nggak bisa di satu, tetap dipisah. Jadi Tapi tidak total dicampur ya Pak Oleh ya? tidak dicampur, tapi kalau total tetap muncul total kelebihan sekian Iya, dengan perincian utama dan punya sekian oke. gitu. Seperti gitu. Siap, siap. Nuhun Pak Oleh. Ya bisa Alhamdulillah gering seueur Sudah ieu clear? seorang bantasan sharingna. Alhamdulillah. Terus kaitan yang ini Sudah ya, tuntas Bu, dua pertanyaan ini. Oh, Pak Oleh, mangga. kaitan yang tadi yang masalah penyusunan laporan dokumen ya dengan versi baru. Nah itu sebetulnya kami juga masih meraba-raba, tapi yang saya mungkin agak mengarah kepada jadi lebih mendekati kepada pembuatan bentuk dokumen laporan itu seperti yang kegiatan rutinitas di dokumen di perencanaan di lembaga. Tapi bentuknya tidak sama dengan dokumen RPJMD seperti itu semacam ada masukan kita sesuai dengan keahlian kita. Misalkan kita mau memberikan masukan di aspek RPJMD ke sektor pertanian. Sektor pertanian dari pendahuluan sampai akhir ini buku dokumennya seperti itu. Jadi tidak persis sama dengan RPJMD, kita hanya bagian kecil tapi utuh dan lebih rinci. Mulai dari pendahuluan, latar belakang, potensi, permasalahan, analisis sampai pada program prioritas seperti ini. Tawarkan kepada itu. Jadi versi kita seperti ini program prioritasnya. Tidak perlu sama persis dengan ngajari masalah, ini pasti kita. Lebih kepada detail. Kalau RPJM kan lebih global, lebih teknis, kita lebih teknis begitu. Jadi dalam dokumen laporan itu tidak mungkin satu, bisa 5 laporan. Tergantung beda permasalahannya, topiknya. Misalkan di sektor pertanian, ada peternakan, beda-beda, tidak sama. Bisa jadi 2 laporan. Di UMKM beda 3 laporan seperti gitu. Itu pendapat saya seperti gitu. Jadi tidak dibatasi dalam 1 tahun hanya 1 laporan, tidak. Lebih dirinci lagi, lebih banyak lagi potensinya gitu. Seperti gitu mungkin yang saya gambar seperti gitu. Tapi betul dari utuh laporannya dari pendahuluan sampai kepada program prioritas yang lebih teknis seperti gitu. Itu aja mungkin yang saya bahas seperti gitu. Punten Pak Oleh, ada syarat ini nggak lebih detail kontennya atau misalnya jumlah halamannya atau misalnya apa yang kira-kira memang sudah qualified untuk bisa mendapatkan poin gitu. Kalau dari jumlah halaman sih enggak, yang penting minimal dalam penulisan sesuai dengan ngasuh kepada yang atur yang baru, kita ngasuh ke sana aja udah, nggak jadi masalah. Yang penting jadi yang jelas mah tahapan dan prosesnya tersampaikan gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk ada rekomendasi, ada permasalahan, potensi bersama, kemudian analisa seperti apa, baru keluar kepada kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasinya program prioritas gitu. Nah, program prioritasnya bisa sama dengan RPJMD atau RKPD, bisa berbeda, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Toh nanti kan kebijakan kita versi kita seperti gitu. Kita menjadi rekomendasi apakah itu diadopsi oleh yang atau berwenang, itu tidak jadi masalah. Bukan iya, kita ya. Betul. Tidak dinilai itu ya Pak. Nggak dinilai. Yang penting kita alur prosesnya yang ditempuh. Seperti gitu. Ya. Makanya jangan terlena dengan program prioritas yang tertuang dalam RPJM, nggak jadi masalah. Seperti gitu. Makanya nanti kelihatan program prioritasnya sesuai dengan runutan kita yang dibahas. Permasalahannya sampai nggak, connect-nya dengan yang kita bikin program prioritas seperti gitu. Jadi tidak persis harus sama dengan nama program prioritas yang dalam RPJM TKP, nggak perlu sama. Yang penting kita tuh runutan prosesnya yang kita nilai seperti gitu. Ya. Itu mungkin ya saya seperti gitu. Ya. Mudah-mudahan semakin jelas ya Teh Iva dan Ibu Bapak Akang Teteh supaya ada bayangan. Baik, ya, ini sudah ada berapa orang yang mengangkat tangan. Ada Teh Febi dengan Teh EN. Ini siapa dulu ya? Tadi tidak mengamati. Saya pertama, Bu. Gimana? Saya pertama. Oh, Pak Iwan pertama. Mangga. Terima kasih Bu Titan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sandi yang hormati. Siap. Materi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Kang Sandi terkait dengan perbandingan antara
peraturan lama dan peraturan baru. Cuma dalam kasus tertentu kadangkala perencana itu tidak sama kan. Ada perencana yang memang rajin mencari informasi, ada yang cenderung pasif atau menghindar. Pada beberapa kasus juga mungkin ada rekan-rekan kita yang masih mencantumkan SKP-nya dengan dasar Kemenpan lama. Yang jadi permasalahannya itu atasan langsung itu tidak tahu. Ini loh tugas jabatan perencana itu seperti ini. Dengan adanya Permenpan RB 4 2020 itu pasti berubah gitu kan. Yang jadi pemikiran kami nanti di penilai ketika SKP-nya ditandatangani oleh atasan langsung dan yang bersangkutan mengumpulkan dupa, kami harus bagaimana gitu kan. Sementara si perencana tersebut memang tidak mau mencari tahu perkembangan peraturan yang berubah-ubah itu gitu kan. Seperti itu. Ini bahan-bahan ini aja, Kang, bahan diskusi kita. Terus yang kedua, kadangkala perencana itu ada yang rajin sama yang tidak. Ada perencana yang tiap tahun dia disiplin mengumpulkan angka kredit sesuai dengan apa yang bersangkutan targetkan. Ada yang masa bodoh, yang dari tahun 2017 sampai tahun 2000 sekarang itu tidak mengumpulkan angka kredit. Nanti lumayan agak menjadi bebannya ketika nanti di 2022 yang bersangkutan mengumpulkan dupa, tapi dupaknya itu kan harus menunggu yang lamanya juga kumpul gitu kan. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti ketika di Februari 2022 seperti itu dan dia tidak mengumpulkan dupak di 2017, apakah kami di tim penilai harus memberikan waktu lagi atau langsung dikasih rekomendasi terkait dengan hukuman disiplin itu, Kang? Itu yang dua pertanyaan saya ingin saya sampaikan. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titan izin langsung jawab, Bu Titan ya. Mangga. Jadi tadi pertanyaan Kang Iwan, tadi perencanaan itu ada yang rajin, ada yang tidak ya. Namanya juga manusia ya Kang Iwan ya, ada yang rajin, ada yang tidak. Nah, permasalahannya adalah ketika SKP yang dibuat itu adalah SKP yang masih pakai peraturan lama gitu ya. Sehingga ketika nanti tim penilai menilai itu akan itu gimana ya kok kan udah harus udah harus menggunakan aturan baru. Nah, kalau barangkali gitu ya, Kang Iwan, kalau saya boleh usul barangkali untuk hal-hal seperti ini gitu ya, teman-teman yang seperti ini, mungkin ada baiknya kita undang barangkali ya, kita undang dari teman-teman. Jadi kalau di Cimahi itu ada TIFA ya, ada namanya Rakor Jafung ya TIFA ya. Seingat, jadi ada Rakor Jafung. Siap. Nah, itu diundang. Yang lintas OPD pun diundang gitu. Misalnya ada di Setda ya, kayak Bu Febi ya, di Setda Bu Febi. Bu Febi di Setda gitu ya. Terus diundang tuh. Nih teman-teman, sekarang ada update baru nih, gini. Ataupun kayak Cimahi, Bandung, Kuningan, kan udah tim penilai sendiri tuh. Sebenarnya kan barangkali lebih akan berkondisi lebih mudah gitu ya dibandingkan kami gitu ya, kami yang masih harus ke provinsi gitu ya. Kayak misalnya Depok, Kota Tasik gitu ya. Mungkin Cirebon, Tetina Cirebon ya. Tetina Cirebon. Itu kan harus ke provinsi gitu ya. Kalau nggak ke Kang Iwan di sana. Diundanglah yang bersangkutan gitu ya. Ya isinya ngobrol bareng lah, tapi bahasa kerennya kan rakor gitu ya. Ngobrol bareng, kita sampaikan SKP-nya. Nah, gimana kalau sudah terlanjur di tangan gitu ya. Nah, kalau saran saya diperbaiki lagi aja SKP-nya, sesuaikan lagi dengan yang format baru, itu saran saya. Tapi nggak tahu kalau dari teman-teman yang lain gitu. Itu mungkin Kang Iwan, ini mah hanya ini ya, sharing aja Kang Iwan ya. Belum tentu benar juga gitu kan. Siap, Kang. Nah, untuk yang kedua, jadi gini, Iwan. Saya kan kemarin kebetulan ketemu dengan tim penilai provinsi dan juga admin paknya provinsi. Jadi kan di kita itu kalau kita ngajukan dupak itu ada periode penilaian ya, Kang Iwan ya. Nah, jadi yang namanya periode penilaian itu tidak putus gitu, nggak bisa putus gitu. Jadi harus bersambung terus. Nah, kalau yang sekarang kan enak ya, setahun sekali gitu ya, puguh gitu ya. Jadi nanti keluarin bapaknya itu adalah bapak 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Itu jelas time-nya gitu ya. Nah, kalau kami dulu kan nggak jelas. Ya tergantung kita mengumpulkannya kapan.
kayak saya misalnya periode saya kan Agustus gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang April, ada yang Maret dan sebagainya. Nah, untuk sampai istilahnya mah nge-restart ulang gitu ya. Nah, periode penilaian yang tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 itu harus dikumpulkan, kalau provinsi ya Kang Iwan ya, harus dikumpulkan akhir Juli 2021. Mau kapanpun periodenya, katakanlah ya Kang Iwan ya, saya belum mengumpulkan angka atau belum pernah mengumpulkan angka 1 Januari semenjak saya TMT-nya 1 April 2017 katakanlah ya. Sampai sekarang pun saya belum pernah mengumpulkan atau mengajukan DUPAK. Nah, di provinsi itu saya harus mengumpulkan DUPAK gitu ya, sampai dengan 31 Desember 2020, terakhir bulan Juli 2021. Nah, itu kebijakan tim penilai masing-masing. Nah, gimana Pak kalau misalnya saya cuma dapat 3, dapat 4? Nah, karena mereka ini diangkatnya sudah lama, sebelum tanggal 9 Maret 2020, mereka tidak terkena ancaman atau tidak terkena peraturan baru. Jadi masih boleh pakai peraturan lama, termasuk SKP-nya pun nggak perlu pakai peraturan yang baru gitu. Itu kalau misalnya yang dilantik sebelum atau jadi fungsional sebelum 9 Maret 2020. Jadi dia ngumpulin aja pakai aturan lama tuh, boleh gitu Kang Iwan. Gitu. Nah ini juga kembali ke kebijakan tim penilai masing-masing. Kalau di provinsi saya sampaikan itu sampai bulan Juli. Nah kalau yang sudah ada tim penilainya masing-masing, kayak misalnya Kota Bandung, Cimahi dan sebagainya, itu mungkin bisa didiskusikan. Karena kan nilai ini kan butuh waktu ya. Nilai ini butuh waktu. Tidak bisa sembarangan gitu istilahnya gitu. Dan effortnya juga luar biasa gitu. Nah oleh karena itu perlu ada kesepakatan dengan tim penilai. Nah seperti itu. Itu mungkin Kang Iwan. Nah hukuman disiplin berlaku itu mulai dari 2021. Jadi nanti nih 2022 gitu ya. Katakanlah kan tadi udah 0 tuh. 2000 semua udah ngumpulin nih, katakannya yang ngumpulin. Terserah dia mau dapat nilainya 1 kek, 1 angka kredit, tulis aja kita angka kredit gitu. Misalnya perencanaan 1, penunjang 1, udah jadi angkanya 105 misalnya gitu. Misalnya kayak gimana? Berarti dia cuma 5 angka kredit. Nah, 2021 barulah berlaku hukuman disiplin itu. Jadi kalau misalnya nanti 2022 SKP kita atau angka kita nggak sampai 25%, masuklah hukuman disiplin yang berat gitu Kang Iwan. Itu mungkin Kang Iwan sharing dari saya. Monggo dari yang lain mungkin. Kang Sani nuhun. Ya. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Pak Sandi pertanyaan dari Pak Iwan. Untuk berikutnya Bu Febi barangkali mangga menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak-banyak ya. Pak Sandi apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Ya, sharing apa nih sangat ini banget ya, informatif sekali. Sebenarnya nyambung Pak dengan yang barusan itu ya, yang pertanyaan Pak Iwan dan yang dibahas Pak Sandi barusan, yang kita itu peralihan dari yang lama ke yang baru ya. Dari DUPAK dan SKP yang lama dan ke DUPAK dan SKP yang baru. Nah, ini kasusnya itu gini Pak, misalnya ya kalau misalnya mau kita tuh 2021 itu mau pindah pangkat dan jafungnya ya dari pertama ke muda dan dari pangkat 3B ke 3C. Ini kan kita ngumpulin yang lama itu, PAK yang lama itu kan terakhir kali misalnya kata Pak Sandi tadi kan Juli 2021 dan belum keluar hasil nilainya berapa. Sementara ada target yang tadi itu Pak yang hukuman sedang itu ya, yang minimal 25-50% udah kena hukuman sedang kan. Jadi kita nggak tahu gitu targetnya kita mau bikin berapa poin lagi kan untuk mencapai itu. Sementara kalau kelebihan itu hangus kalau naik pangkat. Nah, apakah kita ngambil skenario negatifnya aja gitu? Kita mendingan lebih dari 50% tapi aman daripada kena hukuman itu gitu. Udah jelas ya Pak pertanyaannya? Jelas. Ya gitu aja. Ya, makasih sebelumnya. Ya, Bu Febi terima kasih juga. Jadi yang ini mohon dikoreksi aja kalau saya salah nangkep ya tadi makanya Bu Febi ngulang. Jadi kalau
jadi gini, sebenarnya kalau yang saya baca lebih dalam lagi mengenai Hugdis ini, kalau kita gitu ya, kita perencana yang katakanlah yang standar ya, bukan yang rajin ya. Kalau tadi Kang Iwan kan bilangnya ada yang rajin, ada yang kurang rajin ya. Kalau kita sekarang bicara standar aja, artinya standar tuh ya istilahnya kita ngumpulin angka kredit walaupun angka kreditnya tidak tercapai maksimal gitu ya. Yang penting kalau kalau menurut saya sih angka kreditnya itu jangan di bawah 50. Tadi yang Bu Feby sampaikan, jadi nggak sampai jangan sampai di bawah 50 lah. Nah kalau misalnya gimana kalau yang saya peralihan gitu ya. Nah kalau peralihan itu Bu Feby, misalnya kan saya tadi Bu Feby nggak ngejelasin ya bulan apa ya naiknya ya. Apakah bulan April apa bulan Oktober naik ke 3C-nya katakanlah ya. Katakanlah bulan April gitu ya. Nah, kalau kemarin informasi yang saya dapat, jadi ketika kita naik pangkat bulan April, berarti ada perubahan ya, ada perubahan di SKP gitu ya. Jadi kalau lampiran SKP bukan perubahan sih kalau misalnya lampiran SKP-nya itu kita ngambil yang pertama dan muda, mungkin itu nggak akan ada masalah, gitu ya Bu Feby ya. Nah, yang jadi masalah itu ketika kita ngambil SKP itu adalah yang pertama semua, gitu. Karena kan kalau yang pertama semua, otomatis kita dapatnya 80% dari sorry, bukan 80%, full semua gitu. Cuma kan angkanya kan kecil, gitu. Nah, takutnya tidak tercapai. Yang tadi targetnya SKP ke depan itu adalah 12,5 kan, Bu Feby katakan merencanakan di awal 2021 itu kan 12,5 kan, bukan 25 gitu kan. Sehingga kalau misalnya dipaksakan Iya. mengumpulkan 12,5, otomatis kenalah yang 50% itu kan gitu. Nah, makanya saran saya kalau misalnya memang itu berubahnya di April, langsung dirubah SKP-nya. Jadi dari Mei ke Desember itu dirubah SKP-nya, tapi ingat tidak per 12 bulan, Bu Feby. Jadi targetnya tuh kalau kemarin saya dapat itu dari Mei ya, dari bulan 5 berarti 5 sampai 12 itu kan ada 7 tuh. Jadi 7/12 kali maksimalnya berapa? 25. Nah, itu yang harus dicapai sama Bu Feby gitu. Jadi 7/12 kali 25. Itulah angka kreditnya yang harus dicapai dalam tahun itu. Itu mungkin Iya, makasih. mudah-mudahan jelas ya. Barangkali yang lain ini yang bukan saya yang lebih tahu ya, barangkali ada yang lain lebih tahu, silakan koreksi aja gitu. Udah enggak ini mah. Sani, satu lagi punten Ya, bertanya. mangga. Kalau pada itu, kasus Bu En. Bertanya. Punten Pak Sandi, saya mau nanya. Sebentar Pak Iwan mau menambahkan ini teh. Ya mau menambahkan sedikit Kang, ketika kasus sebentar ya Bu En. Ini ada tambahan dulu dari Pak Iwan, mangga Pak Iwan. Ini hanya ingin sebatas sharing ketika si perencana itu berpindah di pertengahan tahun, misalnya dilantik bulan Juni, kan sebelumnya berpindah dari jabatan administrasi menjadi jabatan perencana, misalnya ada sisa 6 bulan lagi kan ke 2022 itu target angka kreditnya dihitung setengahnya atau gimana Kang? Cuma misalnya dia madya 37,5 karena memang ini baru dibagi 2 gitu atau bagaimana Kang? Iya Kang, betul. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman di Pusbin termasuk dengan Pak Kapusnya. Jadi seperti itu perhitungannya. Jadi kalau misalnya bulan Juni berarti dia punya waktu 6 bulan untuk target angka kreditnya. Jadi kalau misalnya 37,5, kalau 6 bulan berarti 6/12 atau setengahnya dikali 37,5. Gitu. Kang Iwan. Dan ini berlaku setelah 9 Maret 2020. Jadi kalau misalnya yang naik pindahnya atau fungsionalnya mulai dari katakanlah setelah 9 Maret 2020 itu udah kena aturan ini. Makasih Kang. Iya, sama-sama Kang Iwan. Mangga Bu En. Mangga Bu En. Assalamualaikum Pak Sandi, Bu Titan. Waalaikumsalam. Ya Bu En. Ini Pak terkait dengan SKP, penilaian SKP kita kan ya Pak ya. Jadi kalau saya baca di Juknis yang dibagikan dulu oleh Pusbin, itu di ketentuan umum bab 2 ada angka 21 itu periode penilaian dalam rangka penetapan angka kredit meliputi A. Periode penilaian SKP sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Jadi apakah ini untuk penilaian SKP perencana itu bisa beberapa kali gitu dalam 1 tahun. Kemudian jika itu dilakukan oleh kami, misalnya
saya ingin mengajukan penilaian SKP saya misalnya, apakah itu juga dinilai oleh atasan langsung saya dulu atau boleh ke langsung apa namanya Pak ke tim angka kredit gitu misalnya. Kita ajukan dulu atau kita dinilai dulu hasil kita oleh atasan langsung gitu. Seperti itu Pak Sandi. Terima kasih banyak. Ya, Bu En, terima kasih. Mungkin juga untuk masalah ini, masalah SKP yang bisa nggak sih, misalnya nggak kan itu kan minimal ya dalam 1 tahun. Bisa nggak sih kalau misalnya tidak setahun kita mengajukan kembali dupak kita ataupun ngusulin dupak kita gitu ya ke tim penilai. Nah, mungkin saya kalau misalnya saya mau jawab, saya belum bisa jawab secara pasti ya Bu En ya, karena memang sejauh yang saya tahu barangkali gitu ya, peraturan baru ini itu menekankan kita perencana ataupun yang jakung lain pun itu secara konsisten menerapkan apa yang kita rencanakan dalam 1 tahun yang terintegrasi dari SKP itu bisa sesuai dengan beriringan dengan angka kredit yang ditargetkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya bisa nggak sebelum 1 tahun itu kita mengajukan angka kredit lagi gitu ya. Nah, ini terus terang saya belum bisa jawab iya apa tidaknya. Saya belum baca lebih lanjut barangkali yang lain. Cuma sepemahaman saya dari penerjemahan kata-kata itu, saya berasumsi barangkali itu dilakukan sekali dalam 1 tahun. Tapi barangkali ada teman-teman yang barangkali Pak Oleh atau Pak Iwan yang tim penilai barangkali yang lain yang bisa menjelaskan ini, mungkin kita sharing aja gitu ya untuk pertanyaan yang ini. Nah, sedangkan untuk yang kedua, kalau SKP itu gimana? Apakah kita mengajukan dulu dupak ke tim penilai atau SKP dulu kita tanda tangan? Nah, ini yang saya baca memang SKP itu harus ditandatangani oleh pimpinan kita, gitu. Jadi itu sebagai syarat untuk ke tim penilai gitu. Jadi tadi saya sampaikan, jadi kalau misalnya SKP-nya sudah lengkap ditandatangan, baru kita sampaikan ke tim penilai. Karena nanti bapak yang akan keluar itu sudah disesuaikan dengan SKP, gitu. Itu mungkin Bu En. Barangkali yang lain bisa Kang Iwan, Pak Oleh bisa membantu saya untuk yang satu ini. SKP, boleh nggak kita mengajukan penilaian tidak setahun sekali, tapi misalnya 6 bulan atau 3 bulan seperti itu? Oh iya. Enggak, barangkali dari iya. Pak Oleh atau Pak Iwan ada pengalaman atau terkait hal ini. Saya coba ini Bu sharing aja ya, bukan pasti, hanya sharing aja. Kalau untuk kebetulan di tim penilai di Kabupaten Kuningan itu agendanya 1 tahun 2 kali. Periodenya 1 tahun 2 kali. Jadi kalau mengacu kepada aturan yang baru, berarti setelah SKP dinilai di akhir tahun, bisa pengertian saya itu dari tim penilai bisa mengajukan 2 kali. Jadi yang 1 tahun ini dipecah jadi 2. Periode bisa. Tapi yang tadi Bu En cerita, dalam pertengahan tahun ingin pengajuan dupak. Nah, itu saya belum paham. Nah, ini agak ragu-ragu soalnya dalam udah konsensus mungkin dari pimpinan menilai di akhir tahun. Tapi dalam perjalanan prinsipnya gini, tim penilai dupak akan menerima setelah ada penilaian dari pimpinan yang bersangkutan. Mau nggak yang bersangkutan menilai di paruh tahun? Dan aturannya sesuai, kami akan terima. Yang jadi khawatir nanti ditandatangan oleh pimpinan ternyata tidak sesuai dengan aturan, kasihan ya gitu. Itu harus ada kompromi sesama tim penilai dengan tim pemimpin dari pusat juga itu seperti itu. Kalau yang untuk yang penilaian SKP di akhir tahun, tapi perencana yang bersangkutan pengajuan upahnya bagi 2. Misalkan periode bulan Februari setengah dulu sudah turun untuk strategi misalkan ternyata di pertengahan tahun selama yang 6 bulan itu kurang nilainya, berarti mereka akan memaksimalkan sisa 6 bulan lagi. Saya kira itu bisa, itu Pak Sandi. Dengan catatan itu bisa, tidak mesti di akhir tahun semuanya dupak sekali 1 tahun harus 1 kali, nggak seperti itu, bisa dibagi 2 gitu. Itu strategi. Biar mana misalkan pada penyampaian dupak 6 bulan pertama kurang maksimal, berarti ada waktu 6 bulan berikutnya yang sisanya bisa dimaksimalkan. Itu bagian strategi, itu bisa Pak. Itu mungkin
Masa seperti itu, Pak. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Oleh. Mudah-mudahan menjawab. Ternyata tidak saklek ya Pak ya. Dan ini betul bisa menjadi strategi kita ya. Barangkali di semester pertama kita bahkan tidak mengumpulkan apa-apa atau sangat sedikit sehingga kita harus mengejar target di semester kedua. Ini ada pertanyaan yang melalui chat, Pak Sandi, dari Pak Satya Laksana. Saya bacakan. Menurut peraturan terbaru, JFP yang tidak memenuhi ketentuan SKP dalam 1 tahun akan dikenakan sanksi. Pertanyaannya, pemberi sanksinya siapa dan apakah mekanisme pemberian sanksinya sudah diatur detail dalam peraturan? Turun. Ya, tadi sempat saya jawab walaupun ini. Jadi saya diskusi barangkali Kang Satya sama tim penilai dan juga itu. Sebenarnya ini pemberlakuannya seperti apa sih? Teknisnya aja lah. Akhirnya seperti apa? Jadi mereka menjawab seperti ini. Jadi nanti ketika katakanlah ada di satu instansi bapak-bapak ibu-ibu, katakanlah kalau misalnya saya di Bapeda ataupun di Bapeda ataupun di dinas pertanian ataupun di dinas mana, ada misalnya yang bersangkutan itu tidak memenuhi angka minimal, target angka tahunan minimal. Ataupun yang tadi itu masuk hukuman disiplin sedang ataupun berat. Nah, nanti ini tidak langsung semata-mata mereka langsung dijatuhin hukuman, tidak gitu. Tapi itu ada prosesnya. Itu ada istilahnya pimpinan kita, eselon 2 kita itu akan memberikan informasi ke BKD bahwa yang bersangkutan pada tahun 2021 itu tidak bisa memenuhi angka kreditnya. Nah, nanti BKD lah yang akan memproses itu gitu. BKD akan memproses itu. Nanti dilihat, nah, kata tim peneliti nanti BKD juga akan melihat gitu. Ini nggak bisa mencapai itu karenanya apa gitu? Apakah mungkin yang bersangkutan sakit? Apakah yang bersangkutan itu katakanlah sudah berupaya mengumpulkan angka kredit tapi tidak yang diterima oleh tim penilainya tidak sebesar itu? Nanti ada pertimbangan. Jadi tidak langsung saklek jatuhin 1 tahun penundaan gaji bekal, enggak, tapi ada mekanismenya. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman BKD lah yang punya peran di sini gitu. Jadi mereka punya tahapan ketika ya isinya tadi saya sampaikan ada SP1, SP2, SP3 gitu ya. Nah, itu mereka melakukan itu. Jadi kalau misalnya SP1 kalau kemarin sih disampaikan nanti Pak Sandi misalnya kalau misalnya tahun pertama nih nggak kecapai, paling diperingati tahun depan harus kecapai ya misalnya. Ternyata tahun depan udah tercapai ya udah berarti udah hilang itu SP-nya gitu. Nah, seperti itu Kang Satya. Jadi memang ini panjang sih sebenarnya cuman ini juga jadi perhatian yang ini buat kita gitu. Jangan sampai kita misalnya mah lalai ataupun malawon gitu, malah nggak tahu aturan ini gitu. Itu mungkin Kang Satya. Baik, terima kasih Pak Sandi. Ini ada pertanyaan melalui chat, tapi juga ada Bu Febi yang angkat tangan lagi. Apakah disengaja angkat tangan lagi atau bukan? Saya tadi tidak mengamati. Ya, tapi saya bacakan dulu yang dari chat. Pertanyaannya dari Bapak Subari. Izin bertanya, menurut peraturan baru JFP harus dilantik. Apakah bisa diasumsikan JFP yang ada, baik yang sudah dilantik maupun belum, dilantik ulang dengan mendasarkan peraturan baru ini? Ya. Nah, kayak yang saya ya Bu ya, Bu Titan, saya kan nggak dilantik nih. Abdi oge Pak, udah dilantik dah. Saya pernah konsul mungkin di BKD kami gitu ya, di BKD kami itu menawarkan Bapak bisi bade dilantik mangga kayak sarang-sarang sanes. Oh gitu, ari Bapak naikna ka Madya iraha kita tuh atauan kayak Bapak pas naik Madya gitu. Jadi sebenarnya Pak Subari kalau yang saya tangkap teman-teman BKD itu welcome juga. Jadi kalau misalnya memang kita yang lama itu belum dilantik, kita bisa mengajukan dilantik berbarengan dengan teman-teman yang sekarang misalnya gitu. Dengan yang penyetaraan itu bisa sebenarnya. Karena apa? Karena memang kita tidak punya SK pelantikan gitu. Nah, sedangkan di aturan yang sekarang kita itu harus dilantik. Nah, seperti itu. Nah, cuma pilihannya memang itu kalau misalnya dilantik dari 3C ke 3D ya boleh sih, cuman jadi apa? Perencana muda. Lah, bukan yang kemarin perencana muda juga gitu maksudnya gitu. Kalau misalnya dilantik ke Madya terus oh
Jadi apa sekarang Madi? Oh ya kemarin muda ya. Ya kan jadi ada ini gitu. Oh ya saya teh naik jenjang gitu maksudnya teh gitu. Boleh sih boleh sebenarnya. Mau itu juga boleh Pak Subari. Ya, enggak. Nuhun Pak Sandi. Ada lanjutan pertanyaan dari Pak Subari juga. Izin bertanya, sehubungan dengan adanya peraturan terbaru yang mengatur format angka kredit yang tidak per bab, adakah contoh yang bisa dijadikan format atau template minimal yang bisa digunakan dari bentuk makalah dari laporan, sehingga terjadi kesepahaman antara tim PAK dan pengaju, misalnya dari policy brief dan policy paper. Aduh, ini kayaknya Pak Subari Madia ya Pak Subari. Harusnya Bu Titan yang jawab ini Pak. Saya mah muda Bapak. Oh iya muda ya, iya ya. Pak Oleh barangkali Pak Oleh atau Pak Iwan atau Bapak Ibu yang lain barangkali. Ini harusnya yang ngomongnya Madia ya, jangan saya. Harusnya nanti Kang Iwan atau Pak Oleh mesti yang jelasin ini teh. Jadi nggak cadel, kalau saya kan jadi cadel ditanya Madia gini. Jadi kalau formasi yang saya baca-baca gitu ya Pak Subandi, sebenarnya format baku itu saya pernah nanya gitu ya. Jadi kan saya gini ceritanya gini. Kemarin kan karena Mukom ya, Mukom, saya nanya di grup, ada nggak sih formatnya? Nggak ada, katanya coba aja contoh yang lihat yang di Bappenas. Terus saya buka-buka yang Bappenas, teman-teman yang Bappenas, policy brief kalau nggak policy papernya. Ternyata mereka pun beda-beda gitu ya. Ada yang katakanlah ya misalnya bab 1 percis apa yang dokumen lah, dokumen tesis gitu, ada yang bab 1 pendahuluan, isinya latar belakang, maksud tujuan, ada yang seperti itu. Terus bab 2 tinjauan teori ada. Ada yang enggak gitu, ada yang dia nggak geluyur gitu, nggak geluyur 73 halaman, nggak geluyur tapinya gitu. Dari latar belakang, ngeluyur, terus dia cerita gitu, ada seperti itu. Artinya saya menyimpulkan memang untuk policy brief atau policy paper tuh memang nggak ada standar penulisan baku. Tapi untuk penilaian, nah ada rambu-rambunya gitu ya, ada rambu-rambunya memang. Nah ini yang harus tim penilai sama yang pengaju dokumen itu pemahami. Kan ada tuh misalnya kalau metodologinya masuk itu dia dapat 30% gitu. Kalau nggak salah saya punya deh paparannya. Jadi kalau misalnya ini dia masuknya berapa persen. Jadi memang ada ini ya, ada nggak bisa sembarangan gitu kalau nggak salah. Gitu. Sebentar. Ada kok, ada. Tadi saya lihat barusan. Nah ini dia. Ini dia. Setmadia. Nah, ini dia. Oke, izin share ya barangkali ya, Bu. Nah. Oke, ini dia. Jadi ini yang sebelah kanan, ini adalah standar tim penilai. Yang penting dalam makalahnya itu, mau template-nya seperti apa, itu ada identifikasi masalah dalamnya. Jadi di dalam policy paper atau policy brief kita itu ada identifikasi masalah gitu ya. Mau berbentuk apakah tertulis langsung identifikasi masalah, boleh. Adapun tidak pun bisa gitu ya. Tersirat ya, tidak tersurat gitu ya. Itu bisa. Terus yang kedua, metodologi penelitiannya sesuai. Nah itu kalau itu masuk, kita dapat 15%. Kemudian ada pembahasan dan analisis masalah, kemudian ada kesimpulan. Kemudian ada rekomendasi kebijakan, ada manfaat topik untuk pembangunan perencanaan. Jadi walaupun kita tidak bilang ini loh manfaatnya itu, tapi kalau misalnya kita menjelaskan nanti ini seperti ini itu udah cukup sih gitu. Dan yang terakhir sistematika penulisan, format, logika dan bahasa. Ini biasanya itu ada kesepakatan antara tim penilai. Misalnya tim penilai pengen menggunakan formatnya seperti ini. Formatnya ya, bukan template ya. Format tulisannya seperti ini. Nah, seperti itu barangkali Pak Subari gitu ya. Terima kasih Pak Sandi. Mungkin saya bukan menambahkan ya, tapi dulu tuh Bappenas tuh pernah ada pelatihan menulis policy paper dan policy brief. Ada beberapa kriteria juga dari jumlah kata, kemudian seperti pembukaan hanya satu paragraf, gitu, pendahuluan satu paragraf, kemudian analisis, sampai kesimpulan kalau policy brief tidak lebih dari sekian ribu gitu ya, kalau tidak salah ada kriteria seperti itu. Tapi kalau policy paper lebih panjang, mungkin seperti makalah, dan brief ini memang tujuannya untuk memberikan informasi paling inti. Katanya lebih sulit, sedikit, tapi katanya nulisnya lebih sulit karena
dengan kata-kata yang sedikit itu, bagaimana kita bisa meringkas dari latar belakang sampai kesimpulan dan rekomendasi. Kalau tidak salah ya, dulu ada beberapa sesi tentang kepenulisan ilmiah. Barangkali materinya bisa, saya sih masih ada, barangkali yang ingin membutuhkan, saya dulu ketika ikut webinar ya, dari Bappenas itu saya download semua, masih ada lengkap. Barangkali ada yang membutuhkan tentang jenis-jenis Betul. karya ilmiah. Boleh di-share ya, Bu Titan. Di-share Teh Titan. Mangga, insya Allah. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 14.54. Masih ada yang mau bertanya atau mendiskusikan hal yang lain? Itu ada di chat, Bu, bertanya, Bu. Oh iya. Luplep wae sinyalna itu punten. Ya. Oh ya. Izin bertanya nih, mungkin pertanyaan terakhir Pak Sandi. Ya. Dari Heni Fajria, Bapeda Jabar. Izin bertanya, apabila kenaikan pangkat 1 Oktober 2020, apakah dapat menyusun dupaknya sejak 1 Oktober 2020 dengan mengacu Permen nomor 4, ataukah dupak yang bisa dibuat dari bulan Januari 2021? Termohon. Bu Heni, mungkin izin saya sharing barangkali ya. Jadi kalau Bu Heni kan katakanlah kasusnya 1 Oktober 2020 ya, dia naik pangkat ya, sama kayak saya lah istilahnya kasusnya. Ini persis, jadi saya bisa jelasin gitu ya. Jadi saya 1 Oktober 2020 saya naik pangkat. Nah kemudian yang jadi pertanyaan saya sebenarnya ke Bu Heni, boleh nggak saya tanya, Ibu periode penilaiannya itu terakhir kapan? Yang pada saat mengajukan dupak. Karena periode penilaiannya, walaupun saya diangkat 1 Oktober 2020, periode penilaian saya terakhir adalah Juli 2019 gitu. Nah, kalau bisa saya cerita, ya bisa kan, Bu? Terima kasih Pak Sandi. Sama seperti Bapak ya. Jadi juga saya naik pangkat itu yang dinilai dupaknya itu sampai tahun 2019. Jadi 2020 saya tuh dari awal itu jadi nggak dinilai gitu karena persepsi teman-teman tim penilai nggak bisa gitu. Jadi apakah betul gitu? Jadi setelah kenaikan pangkat baru boleh gitu, atau ada juga yang mempersepsikan pokoknya dengan aturan yang baru itu yang sejak tahun 2020 itu ditutup gitu. Jadi yang dupaknya itu mulai 2021. Jadi saya pengen bagaimana sharing lah, apakah bisa Bu Heni. gitu gimana ya? Ya Bu Heni. Kasih Mas Sandi. Ya Bu Heni, kebetulan kita kan satu tim penilai ya gitu ya, satu tim penilai kita ada di tempatnya Bu Heni gitu ya. Jadi gini, memang awalnya seperti itu Bu Heni. Jadi awalnya seperti itu, jadi yang sampaikan Bu Heni. Tapi setelah kita diskusi dengan Pak Kapus gitu ya, dan kebetulan tim penilainya ada di situ gitu ya, di kolom chatnya itu akhirnya mereka memberikan kebijakan gitu. Kebijakan gitu ya, kebijakan. Oke deh boleh, kasusnya Pak Sandi mengirimkan dupak dengan syarat sampai akhir Juli mengumpulkan dengan format baru. Jadi kalau saya dari 2019 sampai 2021 bulan Desember 31 Desember itu saya sudah harus periode penilaian ya Bu Heni, saya sudah harus mengumpulkan dengan format baru. Jadi saya tidak boleh mengumpulkan dengan format lama walaupun masih ada angka kredit saya yang di format lama. Jadi sekarang ini saya Bu Heni itu sedang mentransfer gitu. Walaupun saya tahu gitu ya, saya mau dapat angka kredit seberapapun akan hilang gitu. Bu Heni. Akan hilang karena apa? Karena angka kredit saya udah ya begitulah gitu ya, udah mentok gitu ya. Akan hilang. Tapi yang saya itu adalah periode penilaian. Yang saya kejar itu periode penilaian. Jadi bukan angka kredit. Karena kalau angka kredit saya udah nggak bisa gitu ya. Udah mentok istilahnya gitu. Jadi yang saya kejar adalah periode penilaian. Jadi dari Agustus 2019 sampai 31 Desember 2020 saya akan mengumpulkan, karena saya tidak punya kewajiban untuk mengumpulkan angka minimal gitu ya.
cuma hanya formatnya saja format baru. Jadi saya mengumpulkan ya seadanya aja. Saya dapat 5 ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya dapat 3 pun nggak apa-apa. Yang penting di pak saya di pak saya itu periode penilaian saya sampai 31 Desember 2020. Gitu Bu Heni barangkali. Ya, terima kasih Pak Sandi Iya. sharingnya. Ya, saya Menjadi juga solusi ya, Ibu. ngobrol-ngobrol dengan penilai. Awalnya gitu Bu, betul Bu. Tim penilai probabilis itu kekeh, nggak mau nerima kita. Tapi setelah saya ke Pak Kapus dan juga ke Bu Nenden gitu ya, Iya, Bu ya Nenden. akhirnya diperkenankan gitu. Jadi Iya, kami terima di kasih. Tasik ini semua hampir mengumpulkan dengan format baru semua, walaupun kita perencana lama gitu. Iya. Makasih Pak Sandi Ya, infonya. sama-sama Bu Heni. Mudah-mudahan jadi solusi ya, Ibu. Ini ada yang angkat tangan, Teh Tina dari Cirebon, mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya, Teh Tina. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten nih mungkin udah Kang Sandi hatur nuhun atas paparannya. Saya mungkin ingin kasih gambaran sedikit, ini agak sedikit melenceng, tapi menjadi pertanyaan sejak saya awal tahun ini gitu. Jadi berkaitan dengan SKP, perilaku kerja, kemudian nanti akan ada idupak ya, si keren itu gitu. Itu cukup bikin kok kayaknya ini banget ya, strict banget gitu. Mungkin itu nanti minta masukannya. Tapi yang kedua, mungkin saya konfirmasi karena saya memang baru dilantik per Mei, otomatis kan sampai akhir tahun 8 bulan. Berarti maksimal dan angka kreditnya itu berarti saya 8/12, betul atau tidak gitu ya. Itu terus yang terakhir, mungkin ini sih tadi saya baca chatnya aja, mungkin ini masukan untuk tim PSC gitu. Mudah-mudahan nanti karena saya juga punten nih nggak izin dulu, saya mengundang beberapa teman yang juga perencana baru. Alhamdulillah juga ini mungkin tadi berterima kasih gitu udah dimasukin dan juga menjadi pengetahuan karena memang awal sekali tentang perubahan Permenpan ini. Mungkin nanti baiknya nanti ada link presensi gitu ya, absensi, sehingga nanti kita bisa ngetrace teman-teman yang memang antusias dan bisa melihat juga mungkin jadi kajian juga mungkin nanti gitu, ada tidak hanya dari Jawa Barat gitu, tapi juga mungkin dari kabupaten kota lain gitu. Mungkin itu aja Teh Titan. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam, hatur nuhun Teh Tina. Mangga. Iya, sebelumnya juga saya juga mohon izin, saya ngundang teman-teman saya yang di KAT RPJMD dulu, ada yang dari Aceh barangkali di sini. Dari Aceh teman-teman saya ya sharing lah ya, teman-teman saya ini dulu juga tahun 2019 kita di KAT di Aceh. Jadi saya undang biar ada wawasan sedikit gitu ya. Kan mungkin di sana kan belum terlalu banyak ya, tapi saya dapat informasi bahwa di sana sudah mulai penyetaran jabatan. Oke, Teh Tina. Jadi kalau yang tadi itu yang Teh Tina tanyain, yang pertama ada SKP, terus ada kemudian ada pelaksanaan, ada si keren dan sebagainya. Emang itu kita memang udah jadi apa ya? Udah jadi ya itu memang udah jadi harus profesional tuh seperti itu gitu kalau menurut saya. Jadi kita nggak bisa katakanlah ya nggak bisa kalau dulu mungkin masih bisa apa ya tim penilai gitu ya misalnya kan sekarang tuh kan jelas ya misalnya tim penilai 1, tim penilai 2 masing-masing memberi nilai berapa jelas kemudian nanti diplenokan. Kalau ada yang nggak setuju seperti apa. Nah sekarang pun sama sebenarnya seperti itu sama. Cuma itu udah sekarang tuh dengan metode yang pakai aplikasi lah lebih memudahkan gitu. Nah untuk yang tadi yang dari bulan Mei ya berarti diangkat betul perhitungannya seperti itu. Jadi 8/12 kali angka kredit minimal. Nah itu yang harus dicapai. Jadi tidak keseluruhan kalau misalnya pertama itu 12,5 atau yang muda 25 tidak, tapi 8/12 kali 25. Dan yang terakhir mungkin saran buat teman-teman PSC ya gitu ya, buat ada kalau nggak salah kan mau pakai latar ya kemarin tuh ya, jadi nggak sih? Mau pakai latar Kang Iwan, Mas Satya sama Kang Hadi mau pakai latar katanya. Dan juga saya usul barangkali tadi sama Teh Tina, kita undang nggak mesti yang Jawa Barat aja sebenarnya sih. Barangkali teman-teman kita yang jauh-jauh pun yang tertarik barangkali dengan materi kita,
kita persilakan aja, kenapa enggak juga sih sebenarnya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi mangga silakan Tapi ke saya yang belum tanya juga ini kapasitasnya berapa gitu. Oh iya ya Tergantung benar. daerah juga ya, barangkali memang bisa overload gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Ya. Udah barangkali ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi poin ketiga dari Teh Tina ini menjadi sebuah penyemangat bagi tim karena ternyata Masya Allah aktivitas kita ini bisa membuka wawasan ya bagi teman-teman para perencana yang mudah-mudahan membawa kemanfaatan bagi kita semua. Alhamdulillah dengan selesainya pertanyaan dari Teh Tina yang sudah dijawab oleh Pak Sandi, maka berakhir pula sesi ke-7 Planner Study Club kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa tadi yang kita sudah diskusikan menjadi sebuah ilmu jariah untuk Pak Sandi dan juga buat kita kemanfaatan ya, buat saya pribadi. Amin. Apa seperti lecutan ya, barangkali selama ini tertidur gitu, santai-santai, wah ternyata tantangannya semakin berat dan kita harus bersiap siaga untuk mempersiapkan semuanya. Mohon maaf apabila selama tadi menemani Bapak Ibu berdiskusi ada hal-hal yang kurang nyaman. Barangkali kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Foto sesi, Titan. Mangga Bapak Ibu sesi, oh iya kameranya sesi. kita foto sesi. Ya. Kita penyerahan. Kameranya dihidupkan Bapak Ibu semuanya. Kita mohon untuk ini ya. Ada dua jendela. Baik. Nuhun Pak. Tadi Kang Iwan mana fotona? Oh iya aja. Gambar naon itu. Nah, bentar namanya join namanya beres rapatna. Ya Kang Nuge geura. Atasnya di fotonya. Ayeuna siap. Di ini prinsip 1, 2, 3. Ini jendela layar 2, siap-siap. Ibu. Jendela layar 2, 1, 2, 3. Oke, Ibu sudah. Terima kasih. Mungkin terkait Hatur nuhun sadayana. Ya, sama-sama. Nuhun payun panginten Kang Peserta cuma 100 peserta ya. Pemateri minggu depan teh siapa ya? Ipa. Ipa. Kang Sandi. Enggak. Aduh. Insyaallah pekan depan Mohon doanya. kita adalah Teh Ipa Yasmina dari Pemkot Cimahi, perencana muda dari Pemkot Cimahi yang akan dimoderatori oleh Pak Adi dari Tasikmalaya. Siap insyaallah. Allah ya. Iya. Hatur nuhun. Iya, kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun sadayana sehat-sehat. Salam sehat selalu. Salam sehat kasadayana. Amin. Hatur nuhun. Nah.